Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman-teman yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bagi yang sudah di tempat kerja, di jalan, di rumah, maupun dimanapun, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah, serta barokah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mari kita siapkan diri kita untuk sukses ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا باركا وأنت خير المنزلين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين Allahumma razuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah. Pada pagi yang indah, cerah ini malah kita senantiasa berusaha untuk memuji, berdoa, dan
kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, ya. Ini tentunya harapan kita semua dan karena dari Allah semua kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Kenapa kita terus berdoa agar kita selalu mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan kebaikan-kebaikan selama ini itu sejatinya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus membutuhkan kebaikan-kebaikan, petunjuk-petunjuk, hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada kesempatan pagi ini yaitu saya ingin menyampaikan siapa tanda seseorang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, yang pertama yaitu tanda seseorang itu disayang oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia beramal. Lalu pada sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan dia beramal, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, dijadikan dia beramal soleh di akhir hayatnya, sehingga menjadi ridho kepadanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi, tanda seseorang itu kalau uh, diinginkan menjadi kekasih Allah, diinginkan kebaikan oleh Allah, maka orang tersebut dimudahkan untuk beramal, dimudahkan mereka untuk beramal soleh, ya. Mungkin intinya mungkin di dalam kehidupannya selama ini mungkin, tapi yang utamanya itu akhir kehidupannya, ya. Tapi akhir kehidupan kan tidak ada yang tahu. Ini kalau orang itu mereka selalu ketika, ya, selalu banyak berbuat amal soleh, bisa jadi karena memang itulah keinginan Allah, itulah kehendak Allah, ya, karena yang menggerakkan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi atau seseorang yang dalam hidupnya itu selama ini jauh dari Allah, ya, namun di akhir kehidupannya dia tiba-tiba dia berubah menjadi baik, dijadikan dia baik, dijadikan dia bertobat, dijadikan dia beramal soleh, ya. Banyak kan demikian, ya. Waktu kehidupannya dia bermaksiat, tapi di akhir kehidupannya dia menjadi beramal soleh dan banyak berbuat baik, bertobat dan berbuat baik, tiba-tiba beramal soleh, itu gitu biasa. Itu bisa jadi karena doa-doanya orang tuanya, ya, orang tua atau doa-doanya kerabatnya atau siapapun. Ya, akhirnya Allah menjadikan dia baik. Nah, kita ini kan tidak tahu kapan akhir kehidupan ini, maka kita ya selalu berbuat baik dan beramal soleh. Maka kita bersyukur kita sudah ditemukan dengan Allah, dan semoga kita selalu berbuat baik dan beramal soleh, dan semoga kita selalu istiqomah, gitu ya. Dan semua ini, semua kebaikan-kebaikan ini sejatinya yang menggerakkan itu Allah, yang menginginkan itu Allah, gitu ya. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu berbuat baik seperti ini. Jadi yang tadi yang pertama, dia ringan beramal dan di akhir kehidupannya dia juga bertobat dan beramal soleh. Selanjutnya yaitu ciri-ciri yang kedua yaitu disegerakan hukumannya di dunia. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tanda-tanda orang itu disayang oleh Allah yaitu disegerakan hukuman di dunia. Yang maknanya di sini menurut hadis riwayat Tirmidzi, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka disegerakanlah hukuman baginya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan pada hambanya, Allah akan biarkan dengan dosa-dosanya sampai Allah membalasnya secara sempurna kelak pada hari kiamat. Demikian teman-teman, ya. Ya. Mudah-mudahan kita ini maka kalau kita perhatikan ini, jika Allah itu menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, Allah berikan ia ujian, cobaan, balasan itu di dunia. Apabila Anda mendapati yang demikian, diberikan ujian, cobaan, rasa sakit, ya, berbagai macam masalah, berbagai macam musibah yang menimpa kita, maka ketahuilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ibu Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita
Itu semua bisa jadi karena bentuk kasih sayang Allah, bentuk cinta Allah kepada kita. Untuk itu kita harus tetap bersabar. Maka untuk itu bisa jadi tanda kebaikan kepada diri kita. Maka yang kita lakukan harus bersabar, bersabar karena dengan bersabar kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Apabila Anda ternyata diberikan oleh Allah itu musibah, entah itu sakit, entah itu kehilangan sesuatu, entah itu sesuatu yang menyebabkan kita itu bersedih, ya, maka ingatlah Allah, maka berzikirlah kepada Allah, maka bersabarlah, karena itu tanda Allah sedang menginginkan kebaikan kepada kita. Lalu kenapa ada orang yang tadi dibiarkan terus itu tentu tentu luluan dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah akan membalasnya dengan sempurna nanti pada hari kiamat. Ya, maka jangan ini. Nah, kalau untuk pandangan kita kan kita sudah berbuat sudah dekat sama Allah kok masih diuji kan begitu ya. Untuk itu kita segera bertobat. Setelah kita berbuat setiap hari kita memperbanyak istighfar supaya itu menghapus dosa-dosa kita sehingga Allah tidak mendatangkan musibah kepada kita, memperbanyak apa? Istighfar. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka seseorang atau seorang hamba ketika diberikan oleh Allah itu berbagai macam musibah, dia akan berusaha sekuat tenaga, berusaha untuk sabar, menyadari bahwasannya hakikat musibah ini adalah bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya. Oleh karena itu disebutkan di dalam itu ada satu kesadaran demikian. Jadi bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi orang yang beriman demikian, maka disebutkan dalam Al-Hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila anak seseorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya Allah. Bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatiku? Mereka menjawab, ya Allah. Bertanya lagi, apakah yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga, beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya, jadi itu ya. Dan kalau kita jadi ada rumah yang selalu memuji Allah, ya, waktu dikasih ujian, cobaan, tapi tetap mengingat Allah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk membangunkan surga dengan nama Baitul Hamdi atau rumah dengan nama Baitul Hamdi. Kenapa disebut dengan rumah pujian? Karena ia berikan ujian yang berat, musibah yang berat, tapi anak yang sangat ia sayangi, ya, karena itu ya hamba yang mereka sayangi ternyata diambil oleh Allah, tapi ia tetap memuji Allah, tetap menyayangi Allah, tetap tidak berkeluh kesah, tetap bersyukur, tetap bersabar, karena ia tahu hakikat ini semua adalah kebaikan untuk dirinya. Oleh karena itu, dalam hadis, jadi makanya dia Allah memberikan balasan-balasan yang luar biasa. Maka diangkat derajatnya oleh Allah dan langsung itu diberikan pahala surga, dibangunkan surga, rumah di surga, Baitul Hamdi. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Bukhari, maknanya barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan mengujinya. Ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mengujinya. Inilah teman-teman Allah. Tidak ada satupun nabi, ya, utusan Allah semuanya diuji. Tidak ada satupun nabi yang tanpa uji. Semuanya diuji dan semuanya ujiannya berat. Itu sebagai contoh, ya. Makanya siapapun yang berdakwah di jalan Allah itu memang tidak mudah, berat, ya Bapak Ibu sekalian. Maka tapi insya Allah itu semua nanti akan dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji Allah demikian. Maka kehidupan mukmin tidak akan lepas dari ujian. Kehidupan seorang hamba Allah tidak akan lepas dari ujian, cobaan, musibah, ya. Itu terus, begitu terus jadi berganti. Kenapa? Karena itu bentuk cinta dan kasih sayang Allah. Dan Allah akan selalu mengujinya. Allah selalu akan mengujinya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala juga berkalam dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2,
Quran surat Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja yang telah mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, ya. Ini ya, apakah ini Bapak Ibu, ini bentuk, jadi apapun yang kita ucapkan akan diuji. Allah akan menguji sampai sejauh mana keseriusan, keimanan, ya, pasti nanti akan diuji, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang mengucapkan saya beriman, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tanda kebaikan yang diinginkan kepada seorang hamba. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu merupakan uh, apa itu? Jadi uh, merupakan bentuk kasih sayang, ya. Ujian cobaan itu sampai Allah ingin mengetahui sampai sejauh mana keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Dan ujian cobaan tadi bagi orang yang beriman tentunya sebagai hiburan, ya. Ini kok aneh ya. Ujian cobaan sebagai hiburan bagi orang yang mukmin, diberikan ujian cobaan karena memang saya punya guru, seorang guru begitu lama tidak diuji, itu dia bertanya sama Allah, ya Allah, saya sudah lama nggak diuji, kenapa apa saya sudah tidak beriman lagi, gitu ya. Kalau kita ini kan kualitas iman kita ini kan menghindari ujian, kalau bisa itu begitu ya. Tapi ternyata ini salah ya. Jadi kita tidak boleh menghindar, tapi kita juga tidak boleh meminta, sebenarnya begitu ya. Tapi kita begitu dikasih ujian cobaan kita harus siap dengan, dan di balik ujian cobaan itu ada hikmah, ada hikmah, ada hiburan, gitu ya. Kenapa? Karena bersama kesulitan akan ada kemudahan. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Setelah puasa akan ada pesta. Makanya hiburan itu tadi ya. Ada hiburan. Dan setelah musibah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah hakikatnya Allah menginginkan. Kenapa? Karena di balik musibah hakikatnya Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya yang diberikan ujian dan cobaan. Kemudian yang ketiga yaitu dijadikan faham dalam ilmu agama, dijadikan fakih, faham ilmu agama. Maka seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Rasulullah SAW akan diberikan apa? Diberikan pemahaman tentang agama. Sebab ini sejalan dengan uh, sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang maknanya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan fakihkan ia dalam Allah akan fakihkan di dalam agama. Makanya tadi setiap mengawali doa saya selalu berdoa, Allahumma fakihna fiddin wa alimna at-takdir. Ya Allah, berikan kami pemahaman tentang agama dan pemahaman. Jadi Allahumma fakihna fiddin. Ya, jadi barang siapa yang menginginkan kebaikan kepadanya, Allah akan fakihkan. Karena yang memiliki ilmu itu Allah. Ya. Maka kita harus mendekat kepada Allah. Maka sebuah tanda seorang mukmin, seorang muslim, seorang hamba yang diinginkan oleh Allah kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala fakihkan, fahamkan dalam urusan agama, dalam agamanya. Ini menunjukkan apa? Bentuk kebaikan, ya, bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ia tidak menginginkan untuk menjadi. Jadi barang siapa yang susah sekali atau mungkin mereka tidak paham sekali tentang agama, bisa jadi sebaliknya ini ya, barang siapa yang mereka tidak difahamkan tentang agama, tidak atau malas belajar agama, barang sekali Allah juga tidak menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka kita harus semangat belajar tentang agama. Maka bagi kita yang diberikan pemahaman agama walaupun sedikit dan memiliki semangat
dalam menuntut ilmu, di dalam majelis ilmu, maka kita harus bahagia. Ya, kita betapa bahagia seorang yang eh, diberikan oleh Allah SWT, diberikan oleh Allah itu keinginan, semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu, ya, terutama ilmu agama, maka hamba itu harus terus berusaha, terus menambah keilmuannya, terus mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, karena di situ banyak kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan, dan di mana seseorang itu difakihkan ilmu agamanya, insya Allah itulah bentuk kasih sayang Allah, bentuk Allah menghendaki kebaikan pada hambanya tersebut. Dan yang keempat yaitu diberikan kesabaran. Tanda orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah yaitu orang tersebut semakin hari semakin sabar. Dia diberikan kesabaran, ya, diberikan kesabaran. Sebagaimana Rasulullah juga orang yang Rasulullah itu Nabi yang sangat sabar. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, tidaklah seseorang diberikan oleh Allah Subhanallah wa ta'ala sesuatu yang lebih baik dari dan lebih luas dari kesabaran. Jadi kesabaran ini merupakan kebaikan yang luar biasa, yang terbesar. Ya, diterangkan ini, tidaklah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Jadi kesabaran itu lebih baik dan lebih luas. Kenapa? Karena hamba yang diberikan kesabaran oleh Allah, ia telah diberikan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat luas, sesuatu yang sangat baik, dan sesuatu yang sangat luas. Maka sesuatu yang sangat, dan itulah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam keimanan, ya, dalam menuntut ilmu, dalam beraktivitas, di dalam mengaruhi kehidupan ini memang harus sabar. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib berkata bahwa sesungguhnya sabar di dalam iman seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala. Berarti apa? Iman pun tidak akan hidup tanpa kesabaran. Ya, iman tanpa bertahan tanpa kesabaran. Kenapa? Karena akan diuji. Jadi dengan kesabaran inilah akhirnya iman itu tetap hidup. Anda untuk beriman kepada Allah butuh kesabaran. Kita semuanya ketika menjalankan aktivitas ibadah, perintah beribadah, ya, butuh yang namanya kesabaran. Ketika meninggalkan larangan-larangan Allah, kita juga membutuhkan kesabaran. Ketika melaksanakan perintah-perintah Allah, juga membutuhkan kesabaran. Ketika bekerja, juga butuh kesabaran. Ketika menuntut ilmu, juga butuh kesabaran. Karena dan ketika meninggalkan larangan Allah, juga butuh kesabaran. Karena untuk meninggalkan itu, kita harus melawan apa? Keinginan-keinginan, hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu. Karena orang-orang yang kita cenderung untuk tidak kuat, cenderung untuk meninggalkan. Jadi dengan terus selalu on the track, selalu di jalan yang benar, selalu komitmen, konsisten, selalu jalan Allah, itulah dibutuhkan sesuatu yang namanya kesabaran. Ya, dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batas. Ya, pahalanya orang sabar itu tanpa batas. Pahalanya sedekah sudah ada hitungannya. Pahalanya orang beramal sudah ada hitungannya. Infak ada hitungannya. Sholat ada hitungannya. Sholat sendiri, sholat jamaah ada sih. Tapi pahalanya orang yang bersabar tanpa batas. Maka, subhanallah, masya Allah, Bapak Ibu sekalian, inilah tanda-tanda seseorang yang diberikan. Maka kita bersyukur jika ada orang atau kita diberikan kesabaran. Artinya Allah mengingatkan kebaikan pada orang tersebut. Semoga kita semua termasuk orang-orang, termasuk hamba Allah yang diberikan kebaikan. Kenapa? Karena betapa bahagianya seseorang yang diberikan kebahagiaan. Maksudnya diberikan kebaikan berupa kesabaran, berupa amal soleh, berupa tambahan ilmu. Ketika ia diberikan semua itu dengan penuh kesabaran dalam hidupnya, ketika ia difakihkan tentang agamanya,
diberikan kekuatan untuk beramal soleh, lalu ia pun diwafatkan di atasnya. Di akhir kehidupannya dia diberikan kebaikan-kebaikan. Siapa di antara kita yang menginginkan perkara-perkara tersebut, sungguh ini adalah cita-cita yang sangat mulia, cita-cita yang sangat agung. Semoga kita diberikan, ya, semoga kita semua diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah, seperti ya, ciri-ciri yang tadi kami sampaikan, sampai pada akhir kehidupan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita selalu istiqomah dalam doa, dalam kebaikan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, wabil khusus Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, wabil khusus, super khusus orang tua kita, pemimpin kita, guru-guru kita, siapapun yang mengamin, siapapun yang telah ketemu kita, yang berbuat baik kepada kita, yang berbuat zalim kepada kita, kita doakan semoga menjadi orang baik, orang sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء مبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابق والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستحون وحور عين كأمثال المعنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وإذا إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلا ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
Nahnu qaddamna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubadila amsa lahu wa nu'syi'akum fima la ta'malun walaqad alimtumun nas'ata ula falawla tadakkarun afara'aytum ma tahrusun a antum tasba'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadlatum tafakkarun inna lamuhramun bal nahnu mahrumun afara'ayt afara'aytumul ma'a alladhi tasrabun a antum anzaltumuhu minal musni am nahnu munzilun law nasha'u laja'alnahu jajan falawla tashkurun afara'aytumun nara allati turun a antum ansha'tum sajarataha am nahnu munsi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal adzim fala uqsimu biwaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'alim innahu laqur'anun karim fi kitabim mahmud la yasma'una illa mutahharun tanzilu min rabbil alamin fa'afa bihadal hadisi antum mudahhinun وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إن فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فراح وراحة وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا له الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم